Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora Indah Lestari, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita podcast kembali bersama saya Gali, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seseorang yang sudah berkecimpung di berbagai bisnis dan juga kegiatan, macam-macam kegiatan Bu ya. Beliau adalah Ibu Ratna. Ibu Ratna ini pernah menjabat sebagai Polwan dari tahun 1996 hingga 2008. Lalu beliau di tahun 2009 hingga 2011 menjadi host di Daily TV Medan. Selanjutnya di 2011 hingga 2013 beliau menjadi staf Wali Kota Medan. Selanjutnya menjadi anggota DPRD Medan dari fraksi Hanura tahun 2014 hingga 2019. Dan yang terakhir ini adalah beliau sebagai pengusaha, owner dari Kedai Ayah. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Ya, Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Di luar banyak yang sakit, kita harus bersyukur ya. Iya, sampai bersyukur. hari ini masih sehat. Memang harus tetap bersyukur Bu, Iya, apapun betul, keadaannya. betul. Bu, ini tadi dari biografi Ibu saya bacakan, Ibu ini panjang sekali nih, dari 96 hingga sekarang ini sudah berbagai macam profesi dan juga Berbagai kegiatan. macam lini ya. Baiklah. Nah, mungkin kita bicara yang sekarang aja Bu Iya. ya, yang Kedai Ayah nih. Karena panjang kalau cerita masa lalu, aku udah move on. Oke Bu, untuk Kedai Ayah sendiri Bu, ini awalnya gimana Bu? Jadi aku tuh dapat di DPRD Kota Medan tahun 2014. Oke. Ya, 2014 begitu dapat, ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan waktu itu. Pertama, memang sudah niatnya itu ya, nanti kalau aku jadi anggota DPR, pertama ibadah harus lebih baik gitu. Nah, di 2015 awal mulai kepikiran gitu kan, semuanya ini kan walas ya, demi masa, demi Oke, waktu. Belum tentu iya nanti kalau di 2019 kita terpilih lagi gitu kan. Aku tuh orangnya selalu selalu antisipasi. Prepare sebelum itu Iya ya? betul. Jadi 2015 itu bikin usaha. Nah, itu Kedai Ayah itu kecil-kecilan gitu kan. Ditambah yang Masya Allah sekarang ya alhamdulillah Iya, Masya ya, Allah. mungkin Gali sendiri Iya. sudah ke situ, kawan-kawan juga mungkin diundang ke situ insyaallah. Masya Allah udah buka cabang juga Bu ya? Kedai Iya, Ayah ada di Ring Road. Ada kepikiran mau buka cabang di agak ke kota sedikit ya. Nah, buat teman-teman sekedar informasi, Kedai Ayah ini mungkin Bu Ratnanya langsung nih yang promosi iya. nih. Kedai Ayah alamatnya di mana aja Bu? Iya. Cabangnya di mana gitu? Itu Kedai Ayah itu di Jalan TB Simatupang, Gang Langgar Sunggal. Itu dulu awal-awal buka itu aku tuh diketawain orang. Buka kedai nasi, masa anggota DPR bukan kedai nasi gitu. Terus di gang-gang lagi masuk gang gitu kan. Tapi karena memang waktu itu niatnya ya harus beda gitu kan. Kita harus bikin sebuah tempat makan yang orang akan nyari gitu, bukan hanya sekedar singgah tapi benar-benar mau ke situ. Jadi kalau kita punya usaha yang benar-benar keselempit gitu di dalam gang gitu ya, orang ke sana memang betul-betul khusus untuk datang makan gitu. Jadi kalau kawan-kawan yang belum datang boleh buka di Google Map, ada Kedai Ayah Sunggal, nanti ada mapnya, bisa langsung datang ke situ, ke Oke. Kedai Ayah. Nah, buat teman-teman datang ke Kedai Ayah, Kedai cobain Ayah. rasanya dulu. Iya, kepala ikan. Kalau sekali ngerasain ketagihan Bu ya? Ketagihan. Kalau udah pulang besok mimpi lagi gitu. Iya. Menunya Bu mungkin. Kita sih masih kepala ikan. Ada kepala ikan, terus bebek nasir. Oke. Nah Bu, kalau Ibu sendiri nih, cara promosinya gimana biasanya Bu? Apakah dari medsos atau gimana sih Bu? Ya itu kita kan harus ngikuti zaman ya. Dari 2015 itu memang sudah sosial media itu kan memang sedang ininya ya, gencar-gencarnya, dan kita memang menggunakan sosial media. Ada Facebook, ada IG, tapi tidak terlalu aktif sih sebenarnya. Tapi lebih banyak sih mungkin alhamdulillahnya dari mulut ke mulut ya. Ya dari teman ke teman gitu. Jadi sekarang kalau suka buka Google gitu, lihat reviewnya, oh Masya Allah gitu kan, oh udah mau bintang 5 gitu, tuh nggak kenal kita siapa-siapa aja gitu yang ini kan, yang datang gitu. Tapi alhamdulillah respon dari kawan-kawan yang datang itu baik. Mungkin teman-teman Gelora belum tahu nih, Bu Ratna ini pernah berangkat Turki bersama Gelora Indah Lestari Bu ya? Iya, bukan hanya ke Turki, umrohnya udah pernah, Umroh pokoknya semua, nah. dari Gelora ini cerita Turki nanti insya Allah mau pergi lagi. Iya, insya Allah. Insya Allah. Mana keseruannya kita bahas sekarang ini.
Oke Bu, tempo hari ke Turki tahun berapa Ibu? Waktu itu Desember 2015 sampai Januari 2016. Oke. Sukanya akhir tahun itu pergi ke Turki, itu pengalaman yang masya Allah gitu. Kita datangin itu dari masjid ke masjid, ada masjid biru, Blue Mosque, terus Blue kemudian Mosque, ada Green Mosque juga, itu nggak pernah dengar. Selemie itu namanya. Selemie. Gitu. Terus yang paling keren itu Hagia Sophia Hagia ya. Sophia, ya. Hagia Sophia gitu. Terus Tokapi juga, kalau nggak salah guide-nya waktu itu cerita ini Tokapi Place ini tempatnya syuting Abad Kejayaan. Okay. Nampak kali kalau sekarang kan drakor ya kan. Mama kemarin tahun 2015 16 belum drakor. Okay. Masih ini film-film Turki Hurem gitu. Jadi Tokapi Place itu keren gitu kan. Okay. Recommended lah kalau untuk kita gitu kan, mau bawa anak, mau bawa keluarga, bahkan kalau mau bulan madu lagi, itu cocok perginya ke Turki. Dan yang paling keren itu berangkatnya itu memang akhir tahun dan Maret. Kemarin itu sempat mau Maret karena tulip tuh lagi berbunga katanya ya, kalau Maret ke April lagi kembang. Tapi aku tuh kemarin berangkatnya Desember. Ngejar salju. Kayak orang kampung kali ya, ngejar. Dapat nggak Bu? Dapat. Oh dapat. Jadi itu dulu kan mikirnya gini, cari salju itu mesti ke Eropa gitu kan, ngelihat ya, maklum lah. Wih, kapan ya ke Eropa ngeliat salju gitu kan. Tapi ngapain lah jauh-jauh dan mahal-mahal ke Eropa gitu. Okay. Turki itu sudah pun dia terjangkau gitu kan. Kemudian dia Asia dan Eropanya itu dapat gitu ya. Di bursa ya, kalau nggak Uludak itu kita naik kabel car. Bursa ya, Uludak itu kita naik kabel car ke atas, itu benar-benar salju. Ya udahlah gitu kan, kita jadi aku tuh kayak orang kampung tuh berenang di salju, foto-foto gitu. Oh keren lah, dan nggak perlu khawatir ya gitu. Kalau di Turki itu semuanya itu nggak khawatir, makannya halal. Dan makannya semuanya ada zaitun, salmon, yang kayaknya kalau di Medan ini kan zaitun mahal kali. Makan salmon mesti ke tempat yang mahal itu. Di sana kayaknya makan salmon, makan zaitun terus gitu. Pulang kulitnya bersih. Makanan sehari-hari sana. Iya, makan sehari-hari di sana itu gitu. Ada juga sih satu tempat waktu itu kita yang beli minyak zaitun itu sampai literan. Terus ada saffron. Kalau ke Turki, kalau kawan-kawan pergi ke Turki pasti diajakin ke sana, ke tempat yang memang benar-benar asli saffronnya gitu. Zaitunnya ori, Bu, ya? Iya, ori ya, bukan KW. Satu lagi Pamukkale. Pamukkale itu dia seperti di pinggir pantai gitu kan. Terus banyak orang mancing. Pamukkale itu seperti ini ya, seperti Australia gitu. Karena dia di pinggir pantai, terus banyak kapal ya yang bersandar gitu. Terus lantainya itu seperti kayu gitu. Jadi bener-bener kayak di Eropa gitu. Padahal kita memang masih di Asianya gitu kan. View-nya bagus gitu. Mungkin karena berangkatnya juga sudah musim dingin ya. Terus Istanbulnya sendiri, kalau explore Istanbul itu kayaknya 2 hari nggak cukup. Banyak tempat. Banyak kali. Udah terus ke Grand Bazar itu kan, namanya mama-mama lah ya kan. Kalau di sini kan asik gila ke pajak petisa, pajak ikan. Jakarta Mangga 2 ini Grand Bazar itu, aduh ya Allah, nggak dari ujung ke ujung, nggak, saya seharian itu nggak cukup gitu. Nggak cukup ya. Untungnya kita di akhir itu, hari-hari terakhir gitu. Kalau di awal udah dipastikan koper itu nggak muat, harus beli koper baru gitu. Semuanya itu masya Allah barangnya bagus-bagus gitu kan, dan nggak terlalu mahal. Yang paling ini loh Gali, yang paling menyenangkan mungkin di Turki itu kan mereka ramahnya itu. Ya walaupun kita nggak ngerti bahasanya, kecuali aku cuma dapat satu kata Teşekkür dream gitu kan. Teşekkür dream itu terima kasih. Jadi sampai guide-nya bilang ingat aja teh, sugar and dream gitu, teh, gula sama mimpi. Jadi cara penyebutan Teşekkür dream gitu kan, terima kasih. Tapi di mana kita berhenti, mereka itu kasih kita teh. Jadi Grand Bazar itu ujung ke ujung seharian juga nggak cukup. Ini kalau mama udahlah, kapan lah kita pergi Bu, sama kita belanja kita di Grand Bazar. Ini Bu yang di Kapadosia ini Bu, balon udara. Aku kemarin kan ya darah premannya takut ya, jadi cuma sempat foto-foto gitu. Nah di situ hotelnya ada hotel yang bagus kayak gua gitu. Kalau untuk sekarang yang orang lagi booming Instagram, bagus ke Turki lah. Banyak kali spot foto itu yang bisa luar biasa gitu. Satu lagi ini kita sempat di Istanbul sebelum pulang itu ada seperti tempat spa itu ya. Aku namanya lupa, hamam kalau nggak salah. Dia kayak pijet spa tradisional gitu kan, laki-laki dengan perempuan dipisah gitu.
pakai handuk hangat gitu, kita tuh dipijat gitu, terus dimandikan gitu. Sama seperti kita kalau lihat film-film Turki, film yang kayak aku tadi bilang itu film abad kejayaan hurem-hurem itu kan, sultan-sultan itu dimandiin tuh, dan kita bener-bener dimandiin pakai air hangat, dibersihkan. Yang melayani banyak gitu. Itu salah satu apa ya, pengalaman yang kayaknya nggak pernah didapatkan ketika kita jalan kemana-mana gitu. Masya Allah, bener, ini bukannya apa ya, ini harus tahu juga sih teman-teman gitu, kenapa kita suka pakai Gelora gitu ya. Benar-benar kayak pergi sama keluarga gitu. Kebutuhan kita ya bener, kebutuhan kita itu nggak pernah tidak terpenuhi. Kita kan orang Indonesia yang pergi ke kampung orang ya gitu kan, pasti beda. Mau makan itu kita pasti beda gitu rasanya gitu kan. Terus kalau ngomong ke guide-nya, dia kasih beberapa pilihan. Jadi kita nggak pernah yang nggak bisa makan gitu, terus nggak pernah yang dehidrasi karena terus dikasih air minum juga gitu. Dan tapi bagus, benar. Itu tadi kita kan pergi meninggalkan rumah ya gitu kan, dan dalam beberapa waktu mungkin 10 hari 2 minggu itu kita akan jadi rumah kedua selanjutnya gitu kan. Bagaimana kita tetap harus nyaman ketika pergi itu, kita seperti berada di rumah, nyaman itu. Dan alhamdulillahnya memang dari Gelora sendiri selalu menjaga kenyamanan kita gitu. Enak lah berangkat dengan Gil ini, aman, itu aman. Iya, yang terutama sejengkal perut ini aman lah. Cuman kita mau menikmati perjalanan kalau makan tuh kan suka sulit ya. Tapi ini enggak, alhamdulillah beberapa kali pakai Gelora, dan insya Allah doain ada langkah, ada rezeki nanti kita pergi lagi. Ya insya Allah Bu, kita insya Allah di November nanti ada program ke Turki lagi. Ya Allah, Ibu nanti insya Allah berangkat lagi. Amin, ini ngajakin teman-teman kita juga pergi sama ya. Bareng Ibu Rana, owner kedai ayam. Iya, masuk nanti dibawain kepala ikan sana ya. Apalagi yang ini kan yang lagi happening Hagia Sophia nih Bu. Kita tahu. Benar, ini makanya ini harus lagi ke Turki. Kalau nggak salah kita itu kalau sudah datang ke Turki itu sudah ngerti banget soal peradaban Islam kan. Dan khusus buat seluruh teman Gelora Indah Lestari yang nonton video ini, seperti yang disampaikan Bu Randa tadi, bahwa Turki itu indah Bu ya. Iya. Ditambah lagi ini Hagia Sophia sudah menjadi masjid. Iya. Ini kalau Erdogan sendiri bilang ini merupakan salah satu cikal kebangkitan Islam kembali Bu. Betul, setelah yang terakhir di Utsmaniyah kan Betul, terakhir. ya. Oke Bu, mungkin terima kasih atas waktunya yang Sama-sama, diberikan Bang ke Gelora. Gali. Karena Ibu ini kan sibuk nih. Sibuk masak sama cuci piring ya kan. Sibuk nih. Usahanya lagi mau dikembangkan. Alhamdulillah, amin, insya Allah banyak-banyak jualan biar banyak duitnya bisa pergi lagi. Iya. Oke Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu. Semoga sukses. Amin, nanti kedai sukses ayahnya bisa buka cabang. Amin, insya Allah. 2, 3, 4, 5 terus. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Sukses juga untuk Gelora. Ya, saling mendoakan. Oke. Sukses selalu Bu, sehat selalu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sahabat Gelora Indah Lestari, ya itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Haja Ratna Sitepu, SHM MKN, SKMKN. Oke. Mungkin teman-teman bisa mengambil informasi dan juga dapat pengalaman sedikit lah dan tercerahkan untuk beranjak atau berangkat ke Turki Bu ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Di bulan November jangan lupa insya Allah Gelora Indah Lestari akan melaksanakan program ke Turki dan insya Allah bersama Ibu Ratna Bu ya. Amin, insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.